Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Syarwaloyo di Azam Kreatif. Di video ini saya mau update tentang UNFLY 3 ya. Di sini setelah saya upgrade controller, sekarang kita ganti ke upgrade baterai. Sebenarnya ini bukan buat si UNFLY ya, tapi buat si Henos itu. Henos Emoto Henos, dan itu berhubung itu ada masalah di hal sensornya, jadi itu nanti saya pakai yang 48 aja untuk tes. Terus sementara, atau bukan sementara sih ya, mungkin yang 60 volt tak taruh di sini. Ini 60 volt 50 Ah, jenis baterainya LiFePO 4. Ini kemarin kebetulan dapat dimensi yang agak kecil ya, kecil tapi dia memanjang. Biasanya kebanyakan tuh warna biru persegi, dan ini kemarin tuh dapat yang kecil memanjang ke atas. Di sini aku masih bingung ya, ada sedikit kurang pas. Ini kalau ditaruh begini dia tuh emang pas, cuma tingginya itu mentok jok, dan mau nggak mau kita harus cuak jok. Dan di sini aku nggak mau merubah atau merusak bawaannya. Nanti rencananya selnya tak pakai tak ambil satu, tak buat terpisah ya, jadi tak buat di bagian ditempel di bagian mana gitu ya, 2 sel atau 1 sel nanti. Jadi nanti biar pas posisinya di box aki bawaannya, jadi saya nggak mau ngerubah atau merusak besi bawaannya atau plastik joknya. Ini sebenarnya pas banget cuma tingginya mentok dia. Ini beratnya paling cuma berapa ya, ringan kok, berat aki masihan. Ini saya bongkar semua, bongkarnya juga ternyata tak pikir susah, ternyata gampang. Dan jangan lupa tandain atau inget-inget masing-masing songket ya. Di sini aku pakai tandain dengan spidol permanen, jadi aku kan orangnya pelupa, jadi aku bikin gampang aja, aku tandain. Dan ini kabel kontrolernya belum tak rapiin. Ini pasir-pasir masuk ke dalam sini ya, masuk lewat samping mungkin. Dan ini body-bodinya juga kotor semua, kena debu. Ini sebaiknya dikasih penutup di bagian samping sini ya, biar aman dari debu. Dan ini BMS-nya tak taruh di luar. Nah, ini BMS-nya tak taruh di sini sengaja, nanti biar kita tambah sealer di bagian kabel outputnya, biar dia kedap air juga. Oke, ini sekarang bisa speed 4 karena kemarin aku sudah setting lagi di controllernya ya. Cuma ini kita belum coba karena belum ada baterainya. Jadi nanti kita kalau udah selesai baru kita coba bareng-bareng ya. Sebenarnya untuk akinya itu masih normal banget ya, dia itu masih sanggup PP 40 km. Dengan kondisi kontrolernya itu sudah pakai fotol. Kemarin tak cek, ternyata settingan bawaan dari penjualnya itu di setting 60 ampere ya, dan itu terlalu tinggi untuk jenis baterai SLA. Dan kemarin itu sudah saya rubah dengan minta rekomendasi ke para master di grup Cosmic ya. Jadi disaranin pakai yang 40 ampere aja. Jadi sekarang saya setting di 40 ampere dengan HDC-nya itu atau RPM-nya di 1100. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng, nggak perlu besar-besar maksudnya. Dan ini suspensinya mau sak balik ya. Ini emang sebenarnya ini kayak di atas ya, bukan di bawah seperti ini. Ini seperti skoknya kayak skok apa ini, kurang 30 kalau nggak salah ya. Ini itu aku baca di grup itu tempat genangan air, jadi ini tuh rawan patah, pasti patah ini kalau dibiarin begini terus. Jadi nanti kita balik aja yang ini di atas ya, jadi pernya di bawah. Apalagi ya, dan aku pengen buka ini ya, buka jok depan ini untuk benerin lampunya, karena lampunya terlalu ke bawah banget.
Dan ini agak susah sih, harus ngelepas emblemnya dulu baru kita lepas chrome-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oh ya, untuk harganya ya, untuk harganya itu relatif ya. Ini kemarin aku dapat murah sih ya, murah banget, nggak sampai 5 juta untuk baterainya dan BMS-nya ya. Tapi beda lagi kalau kita pesen jadi ya. Kalau kita pesen jadi itu kurang lebih 6 sampai 8 juta mungkin ya, tergantung penjualnya. Suka-suka penjual sih kalau harga. Tapi kalau aku jual yang 80 Ah itu kurang lebih 8 sampai 9 juta ya. Itu sudah sama BMS-nya. Cuma kalau 80 Ah itu terlalu besar ya. Jadi sebagian itu ada yang ditaruh jok. Dan penataannya itu harus gimana? Satu-satu gitu, agak susah ya, agak ya bisa sih, cuma harus bongkar semua, bongkar total, bongkar body semua, jadi gampang penataannya. Jadi kita buat 3 box, satu di bawah, 2 di atas, dan 3-nya lagi di jok. Kalau nggak gitu dia nggak bakalan muat. Tapi emang sih kalau pakai 80 Ah kita bisa buat jarak jauh banget, bisa sampai 200-an kilo. Kalau 50 Ah paling 120 sampai 100, 160 atau 170 mungkin ya. Di sini kan saya belum test drive ya. Jadi itu hanya perhitungan kasar ya. Perkiraanku sih di sekitar 150. Tapi kembali ke cara kita berkendara ya. Kalau kita mainnya santai sih bisa tambah jauh, dan tergantung beban motor juga. Nanti kalau ini udah selesai, nanti tak buat touring ya, touring deket-deket gitu ya, sambil tes kapasitas baterainya. Senang sih, ada senangnya kalau kita punya kapasitas baterai yang besar. Jadi kita itu nggak perlu was-was atau pikir-pikir soal baterai. Jadi tenang kalau pemakaiannya. Beda lagi kalau kita pakai SLA. Untuk pemakaiannya itu kita harus benar-benar maksimal 40 km. Itu aja kalau sendiri. Kalau ada bebannya itu biasanya nggak sampai 40 kilo. Jadi semuanya itu kembali ke cara pemakaian dan berat beban motor tersebut. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini kemarin disarankan teman disuruh ganti seal ini ya, seal gear ini. Harganya murah 8 ribuan. Untuk ukurannya kemarin 8 berapa gitu kemarin, aku agak lupa karena ini sealnya itu terlalu longgar. Jadi air ini bisa masuk ke dalam. Ini kalau ganti ini sih gampang banget ya, tinggal nyopor roda aja. Terus apa lagi ya? Saya juga pengen ganti hand grip ini ya. Nggak suka kalau ada tombol-tombol seperti ini. Cuma kalau kita pindah harus kita buat 2 tombol lagi. Entah ditaruh di mana begitu ya. Soalnya kalau ditaruh di gini kelihatannya itu kurang bagus ya. Jadi kalau penggantian tombol itu harus dipindah di mana begitu ya. Jadi fungsionalnya itu masih ada. Dan kalau dilihat kayak gini kan kurang enak gitu. Ada jarak antara sini ya. Ini juga ini ada lebihan di sini, ada lebihannya karena kemakan ininya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Oh ya, untuk penambahan voltmeter kita bisa taruh di sini ya. Voltmeter yang bulat harganya itu 24.000 kalau nggak salah, aku sudah beli, itu bisa sampai 100 volt. Jadi ini diganti, ini kan buat yang kalian nggak pakai USB, ini diganti aja sama voltmeter, itu pas kayak di sini. Kemarin di grup juga ada yang beli, yang pakai, jadi bagus banget, kayak apa ya, kayak bawaan. Tapi sebenarnya lebih enak sih pakai itu Supnova ya, lebih detail untuk pembacaan tegangan dan presentasi baterainya. Cuma kalau Supnova itu kita bingung naruhnya di mana ya. Mungkin ditaruh di sini bagus sih ya. Cuma kalau nggak dicuak juga nggak bagus sih, nonjol begitu ya. Tapi lumayan sih ya ditaruh di sini. Taruh sini, kelihatannya bagus. Atau ditempel di sini, ditempel aja, nggak usah dilubangin, ditempelin gitu.
Oke, mungkin cukup sekian untuk update LiPo 4 ya, untuk penggantian baterai LiPo 4 UNFLAT T3. Ini BMA nya saya pakai 60 ampere merek Dali. Untuk merek sih paling rekomendasi Dali ya, dengan harga yang terjangkau, itu harganya hampir 450.000 BMS nya. Kalau 60 volt sih masih terjangkau, kalau 72 volt yang agak lumayan mahal. Yang 50 ampere itu 850.000. Kalau yang versi 24S 72 volt itu ya. Untuk chargernya kita wajib ganti ya. Di situ aku udah beli kemarin di temen grup. Itu 3,2 ampere, aku beli 2 jadi tak paralel, bisa dapat 6,4 ampere. Jadi pengecasannya bisa lebih cepat ya. Baterai besar dan pengecasan cepat itu wajib sekali. Jadi kalau kita sewaktu-waktu habis di jalan itu kita bisa ngecas di Indomaret atau di mana gitu ya. Dan kita nggak perlu nunggu lama-lama gitu ya. 1 jam mungkin sudah ada peningkatan di pengisiannya. Kalau kita pakai charger kecil tuh kelamaan banget ya. Apalagi kapasitas baterai kita itu besar seperti ini ya. 50 Ah. 50 Ah itu bisa dikatakan cukup besar ya. 50 Ah berarti 3 kW. Itu cukup besar ya. 3 kW kalau pengisian dari 0 itu berarti untuk tarif 2000 itu 6000. 6000 kalau bisa sampai 100 kilo aja itu udah irit banget. Sumpah irit banget. Tapi kalau pikiranku sih ini bisa di atas 100 kilo. Mungkin sekitar 120 sampai 150 aja. Dan settingannya juga nggak bakalan tak naikin ya. Saya mau main irit aja, soalnya kita ambil amannya aja ya, soalnya PLDC-nya cuma 800 watt. Beda lagi kalau PLDC-nya besar, kita bisa setting di 80 ampere. Ini foto jenis 50 yang versi 4 ya. Yang 50 versi 4 itu dia sanggup sampai 80 ampere. Kalau yang 50S kan cuma 50 ampere, tapi ini bisa sampai 80 ampere, jadi jos sekali. Jadi kalau kita upgrade PLDC, kita nggak perlu upgrade controller lagi, tinggal beli PLDC-nya aja. 2 kW atau 3 kW itu ngacir sekali. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, nggak panjang-panjang lebar ya. Di sini aku usahakan update video itu seminggu sekali ya, entah itu sekarang hari Senin atau hari Selasa. Saya usahakan update biar rutin aja sih ya. Oke, saya Kang Cerwaloyo. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.